Anda kembali menyaksikan Mau Bicara, pemirsa dan pendengar. Nah, kami lanjutkan kembali perbincangan kami bersama dengan Kepala Kejaksaan Negeri Makassar, Ibu Andi Sundari SHMH. Baik Ibu, menyambung soal pemahaman kesadaran hukum masyarakat di Kota Makassar, bisa dijelaskan ke pemirsa di rumah seberapa penting sih kesadaran hukum ini perlu untuk kita terus gaungkan begitu Ibu? Silakan. Oh, sangat penting. Karena apa? Negara kita negara hukum. Semua tindak tanduk yang dilakukan pasti ada efek hukumnya. Apakah itu positif atau negatif. Semua dalam tata kehidupan masyarakat diatur oleh undang-undang. Nah, apabila masyarakat tidak tahu bagaimana melakukan sesuatu, apakah ini melanggar peraturan atau tidak, maka akan semakin penuh penjara atau rutan dengan banyak pelanggaran hukum yang dilakukan, sehingga kesadaran hukum masyarakat itu sangat perlu untuk terus dari waktu ke waktu untuk kita bersama-sama selalu meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, yang pada akhirnya apa adalah kita ciptakan harmoni dan kedamaian di dalam masyarakat. Baik, kemudian Ibu, dalam penegakan hukum nih di Kota Makassar, tantangan yang Ibu rasa dan teman-teman di Kejari Makassar yang biasanya dihadapi dalam penegakan hukum dan juga sosialisasi pentingnya kesadaran hukum masyarakat itu seperti apa Ibu di lapangan? Khusus untuk kejaksaan ya, masih banyaknya ditemui tidak paham atau belum mengetahui sejauh mana sih tusi kejaksaan itu dalam penegakan hukum. Jadi beberapa yang kami temui di masyarakat, bahkan anak-anak sekolah juga, mereka belum begitu familiar dengan tugas kejaksaan, apa sih di mana letaknya. Yang mereka paham adalah polisi menangkap, menyidangkan hakim, kejaksaan di mana gitu. Nah, inilah yang menjadi suatu tantangan bagi kami bahwa kejaksaan itu ada karena kejaksaanlah yang sebagai pemilik perkara sesuai dengan asas dominus litis bahwa perkara pidana itu dikendalikan dimiliki oleh kejaksaan, sehingga kejaksaan yang menentukan apakah perkara ini kita limpahkan ke pengadilan atau tidak. Apakah perkara ini setelah penyidikan oleh penyidik, baik itu penyidik polisi atau penyidik lainnya, PPNS misalnya, apakah ini memenuhi syarat formil dan material untuk kita limpahkan ke pengadilan. Sehingga kejaksaan itu begitu pentingnya untuk masyarakat paham bahwa kejaksaan ada untuk memberikan penyeimbang mulai dari penyidikan, penuntutan sampai eksekusi. Nah, yang menarik nih Bu, sejalan dengan yang Anda katakan tadi, Kejagung ini terus menggencarkan sosialisasi terkait restoratif justice di masyarakat. Bisa dijelaskan ke pemirsa di rumah, ini restoratif justice ini seperti apa sih prosesnya? Silakan. Oke, restoratif justice yang ada di Kejaksaan itu berdasarkan Perja, Peraturan Jaksa Agung nomor 15 tahun 2020, di mana membuka ruang bagi kejaksaan untuk tidak melimpahkan perkara ke pengadilan, di mana perkara itu sudah kita nyatakan memenuhi syarat secara formil dan material untuk kita limpahkan ke pengadilan untuk disidangkan. Namun dengan adanya suatu pemikiran bahwa kedamaian di dalam masyarakat, harmoni di dalam masyarakat, kita juga perlu atensi, sehingga ada kriteria-kriteria tertentu di dalam Perja itu yang apabila memenuhi syarat itu kita melaksanakan restoratif justice. Dari namanya sendiri restoratif, restore, mengembalikan, memulihkan kepada keadaan semula, sehingga harmoni di dalam masyarakat yang awalnya baik sebelum ada kasus itu kita kembalikan lagi kepada kondisi itu, sehingga ini istilahnya Pak Jampidum, keseimbangan kosmis perlu kita jaga dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, itulah makanya restoratif justice itu kami sebegitu sangat detail, sangat jeli melihat apakah ini bisa dilaksanakan restoratif justice atau tidak. Tidak semua perkara yang bisa, ada syarat-syaratnya. Contohnya, si pelaku atau tersangka ini baru pertama kali melaksanakan tindak pidana, melakukan tindak pidana, ya belum bukan residivis. Yang kedua, pasal yang dilanggar adalah pasal dengan ancaman pidana di bawah 5 tahun. Kemudian harus ada perdamaian.
antara kedua belah pihak. Karena tidak mungkin kita restore kondisi itu apabila tidak ada perdamaian. Nah, kami masuklah di situ untuk membangun suatu kondisi seperti semula, di mana sebelum terjadinya tindak pidana, orang ini misalnya berteman atau KDRT, suami istri, atau mungkin anak dan orang tua. Sehingga itu banyak sekali restoratif justice yang kami lakukan itu banyak pada kasus KDRT dan antar teman. Iya, betul. Nah, begitu kami restoratif justice, maka mereka berteman kembali, peluk-pelukan, untuk kemudian memulai lagi melanjutkan hari dengan pertemuan yang seperti semula. Saya kembali ke syarat tadi, Ibu. Iya. Apakah kerugian seputar finansial juga menjadi tolak ukur dalam restorasi justice ini? Awalnya begitu. Jadi pada saat itu Perja 15/2020 itu mensyaratkan bahwa kerugian itu tidak boleh lebih dari Rp2.500.000. Tapi dengan perkembangan banyaknya kasus restoratif justice yang diminta, yang kemudian nilainya lebih dari 2.500.000, tapi para pihak tersangka maupun korban pengen berdamai. Akhirnya itu dilonggarkan. Kalau misalnya syarat yang lain sudah terpenuhi, misalnya ada perdamaian, ancaman hukuman di bawah 5 tahun, kemudian bukan residivis, maka itu bisa ditoleransi. Toleransi. Iya. Bisa juga misalnya si korban menuntut ganti rugi, katakan demikian ya. Iya. Minta nuntut ganti rugi, dan si tersangka sudah mengatakan dia sanggup menutup ganti ruginya itu. Itu yang menjadi dasar perdamaiannya. Maka itu sudah bisa diselesaikan dengan restoratif justice. Jadi pendekatannya sangat humanis dan Sangat. tentu peran jaksa sebagai fasilitator Iya. ini sangat besar ya, Sangat Bu? besar, karena kita yang memang dari awal menerima surat pemberitahuan dimulainya penyidikan, SPDP dari penyidik, kita sudah melihat pasalnya, lihat ancaman hukumannya, lihat statusnya si tersangka. Dari situ sudah mulai dibangun komunikasi oleh fasilitator. Apakah dimungkinkan dilaksanakan restoratif justice? Saya penasaran juga, Ibu, di lembaga penegak hukum lain juga menerapkan restoratif justice. Iya. Apa yang membedakan kejaksaan dengan lembaga hukum lain? Yang jelas namanya restoratif justice itu adalah penghentian penuntutan, ya, di luar persidangan. Yang punya kewenangan penghentian penuntutan itu hanyalah jaksa. Kalau di penyidikan itu dia masih dalam tahap penyidikan, sehingga yang adalah SP3, ya. Nah, SP3 dengan surat penghentian punya SP2HP dengan SP3 itu berbeda. Nah, tetapi kita tidak juga bahwa di sini lebih atau tidak, sama sebenarnya. Tetapi mereka dasarnya juga ada Perkapolri, di mana ada syarat-syarat tertentu juga yang harus dipenuhi oleh mereka, gitu. Sehingga mungkin kalau mau kita lihat perbandingan penyelesaian perkara restoratif justice di penyidikan atau di Polri dengan di kejaksaan sangat jauh berbeda. Sangat tinggi sekali kalau di sana, karena mereka sepertinya tidak ada batasan-batasan yang mengharuskan bahwa ini harus begini. Mekanismenya pastinya mereka yang lebih tahu. Kami hanya melihat karena melihat bahwa ada SPDP yang dikirim ke sini, kemudian diselesaikan dengan RJ di sana. Nah, kalau di dalam pemahaman kami ya sesuai dengan Perja 15/2020 itu, bahwa memang kami adalah penghentian penuntutan. Kami sudah punya kewenangan dan memenuhi syarat formil dan material untuk kemudian kita limpahkan ke pengadilan, tetapi kita hentikan dengan syarat-syarat tertentu itu. Gitu. Di pengadilan juga ada restoratif justice. Dia ada peraturan Mahkamah Agung untuk penghentian penuntutan dengan restoratif justice juga. Tetapi kalau di pengadilan itu kita sudah limpahkan perkaranya ke sana. Nah, Tapi kejaksaan ada yang belum dilimpahkan. kalau kami memang belum dilimpahkan, karena sebagaimana tadi asas dominus litis, bahwa kejaksaanlah pemilik perkara. Kejaksaanlah yang mempunyai kewenangan untuk memastikan atau menyelesaikan perkara itu dengan di pengadilan atau tidak, gitu. Nah, kalau yang sudah lengkap P21, kemudian tahap 2, lalu kemudian kami limpahkan ke pengadilan, lalu kemudian oleh pengadilan disidangkan. Nah, restoratif justice yang ada di pengadilan itu adalah mempercepat penanganan perkara, tidak sama dengan perkara yang bukan RJ. Misalnya dalam satu kali sidang langsung tuntutan. Baik. Hampir sama mungkin dengan
acara tipiring ya kalau di KUHAP. Tapi tidak juga, dia restoratif justice di mana tetap panggil saksi, dakwaan tetap sebagaimana dakwaan perkara biasa, kemudian tuntutan juga ada. Kalau di tipiring kan begitu bawa ke pengadilan, hari itu juga bukan dakwaan namanya, catatan sidang yang kemudian langsung tuntutan pada saat itu juga. Kalau RJ tidak, dilimpahkan biasa, kemudian hakim mengatakan, oh ini bisa dilaksanakan restoratif justice, maka secepatnya panggil saksi dan langsung tuntutan. Ya, baik, dan Gitu. perbedaan-perbedaan tadi itu perlu diketahui juga untuk masyarakat, baik, karena ini berkaitan dengan keadilan dan kemanfaatan hukumnya di masyarakat. Betul. Baik, kita akan lanjutkan lagi di segmen selanjutnya. Pemirsa dan pendengar jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Mabicara.